Agar acara ini terlaksana dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dari rumah masing-masing dengan penuh hikmat. Saya akan menayangkan lagu pembukaan dengan lagu Indonesia Raya. Kelihatannya Bapak Ibu? Kelihatan. Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Di sana aku berdiri, memandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwa, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti. Buat yang sering kilaf sama makanan enak, Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuki materi yang pertama, perkenalkan nama saya Hayuning Vidya Pratidina. Kalau di SMP 2 Kota Serang ini biasa dipanggil Bu Vidya, tapi kalau dulu dari asal tempat saya tinggal di Kalimantan Selatan, biasa dipanggil Bu Ayu. Karena dari kecil nama panggilannya Ayu, jadi kalau di rumah, kalau Bapak Ibu mampir ke rumah bisa cari Bu Ayu. Ya, kalau Bu Vidya kadang nggak ngerti. Kalau di sekolah, Bu Vidya, kalau di sekolah yang sekarang. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan bergabung. Di sini ada teman-teman saya juga dari SMP 2 yang sudah join. Materi kita hari ini dipadatkan ya, pengenalan tentang apa itu Google Workspace for Education, kemudian Google Drive, Gmail dan Google Chat, Google Calendar dan Google Meet. Yang kita mulai aja dari yang pertama yaitu Google Workspace for Education. Saya akan tampilkan slide. Kalau tidak terlihat, Bapak Ibu bisa bilang ya.
Kenapa pelatihan ini diadakan? Ini diawali dari penggunaan akun belajar oleh Kementerian Pendidikan, ya. Akun belajar ini sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan bagi sekolah-sekolah yang di bawah naungannya, jadi sekolah yang terdaftar di Dapodik. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya, ini pasti kalau kecuali yang sekolahnya di bawah Kemenak. Kalau yang di bawah Kemenak itu tidak ada, mohon izin sebentar. Slide saya kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Kalau kurang besar nanti bilang ya kalau kurang kelihatan. Nah, kegiatan yang kami adakan ini kerjasama dengan Revo. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kalau di YouTube itu ya ada Revo yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mensosialisasi tentang akun pembelajaran, yaitu yang kita dapat dari Dapodik. Nah, Bapak Ibu yang belum punya, nanti bilang saja ke operator sekolah untuk mengunduh akun pembelajaran. Kalau operatornya nggak tahu, bisa nanti saya akan share di Google Classroom cara untuk mengunduh atau mendapatkan akun belajar. Jadi siapa saja yang terdaftar dalam Dapodik itu pasti memiliki akun belajar ID. Apa sih akun belajar ID? Itu seperti sebuah email yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbud yang bekerja sama dengan Revo melatih guru-guru Indonesia menggunakan akun Belajar ID. Nah, Belajar ID itu email yang extension belakangnya itu belajar.id. Mungkin pada yang belum pernah dengar, mungkin juga bingung apa itu yang dimaksud dengan Belajar ID, karena saya lihat di pendaftaran ada beberapa guru yang belum mencantumkan email Belajar ID-nya. Nah, di sini kami akan menjelaskan bahwa pentingnya kita memakai akun pembelajaran yang sudah diberikan oleh Kemendikbud, karena akun ini sudah dibeli ya, maksudnya sayang sekali kalau tidak dipakai, karena layanan yang diberikan oleh Kemendikbud ini tidak semata-mata mungkin gratis didapatkan, pasti mereka juga memerlukan biaya untuk membeli akun itu atau bekerja sama dengan Google ya. Nah, akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi pembelajaran, dan ini berbeda sekali. Akun pembelajaran ID ini berbeda dengan Gmail biasa. Semua sekolah itu dapat SD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang terbaru ini PAUD juga sudah didaftarkan juga untuk mendaftarkan akun belajar ID. Nah, ini apa sih bedanya ya akun Belajar ID yang kita dapatkan itu? Kita bisa mengakses banyak kelebihan dibandingkan dengan Gmail biasa. Nanti saya akan perlihatkan. Bapak Ibu, materi ini sudah saya post di Google Classroom. Bapak Ibu bisa sambil membacanya juga ya. Karena waktu kita singkat, jadi saya cepat juga ini. Nah, jadi dengan akun pembelajaran ini apa saja yang bisa kita akses, itu bisa kita masuk ke rumah belajar. Mungkin Bapak Ibu guru di sekolahnya sudah punya platform-platform tertentu. Kalau di sekolah kami menggunakan, memang sudah menggunakan akun pembelajaran ID ini.
untuk memakai Google Classroom, Google Drive-nya, dan lain sebagainya yang sudah disediakan oleh layanan Belajar ID. Nah, bisa juga ini ada Khan Academy, Pintaria, Udemy, Bahaso. Nah, banyak sekali yang bisa di Genius juga bisa menggunakan akun Belajar ID. Nah, jadi ada beberapa sekolah juga saya tanya mereka pakai Genius. Nah, Genius-nya ini bisa dibuka dengan akun Belajar ID-nya. Nah, ini masternya kita dengarkan dulu ya. Halo Bapak Ibu semua, nama saya Steven Sutantro. Saya adalah Google Certified Trainer di Revo Indonesia. Kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran, untuk merancang pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang efektif, dan juga membuat metode penilaian yang akan menghemat banyak waktu dan tentunya akan membuat pembelajaran Bapak Ibu interaktif di mana saja. Oleh sebab itu kami mendorong, ayo Bapak Ibu, sama-sama maju, kita mau sama-sama belajar berubah, karena Bapak Ibu akan menemukan cara baru belajar di mana saja yang seru sekali. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa betul-betul menyimak, fokus, dan berani mencoba. Jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya. Ayo sama-sama kita mempraktekkan materi hari ini, karena materi hari ini akan sangat seru sekali. Ya, dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu untuk belajar di mana saja. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Yuk sama-sama mulai mengaktifkan semangat belajar Bapak Ibu bersama akun pembelajar. Selamat belajar Bapak Ibu. Oke, ya halo Bapak Ibu semua, nama saya Steven Sutantro, saya adalah Google Certified Trainer dari Pak Steven. Nah, dia adalah Master Trainer kami dan beliau sangat menyemangati para Bapak Ibu guru untuk semangat belajar dimanapun kita mengajar, kita bisa, apalagi dengan akun pembelajaran ini ya. Saya tidak tahu di Kalimantan atau di daerah lain, karena ini ada dari beberapa daerah yang ikut sesi kali ini ya, pelatihan yang saya adakan kali ini. Nah, itu ada dari Kalimantan juga, saya lihat dari Jawa juga ada, dan dari Serang. Nah, apa sih keuntungan kita memakai atau memanfaatkan akun pembelajaran? Nah, kalau biasanya kita kalau pakai HP, pakai Gmail biasa, dulu waktu kami belum, awal pandemi, kami belum pakai Belajar ID. Nah, itu 2 semester itu saya ganti classroom-nya dengan email yang berbeda, karena udah penuh. Ya, ketika kami sudah mendapatkan Belajar ID, nah classroom-nya tuh tidak ada pemberitahuan email kepenuhan, tuh nggak ada. Ya, bisa diakses dan tanpa batas, data kita juga aman dan tanpa virus. Mengajar dengan akun pembelajaran, penyimpanan tanpa batas, itu ada video call juga dengan Google Meet, ada papan tulis digital dalam Google Meet, kemudian ada kelas online dalam Classroom. Kita bisa menggunakan Google Doc yang biasanya kita pakai di laptop kita, biasanya ada Word ya, Word, ada Excel. Nah, kita juga pakai di sini ada, kalau misalnya di laptop kita perlu berbayar ya kan, kalau misalnya kita beli laptop kan harus berbayar ya, menggunakan Word-nya harus aplikasinya softwarenya memang harus berbayar. Nah, tetapi dalam Google Workspace ini itu menyediakan layanan, ada Google Doc, Sheet dan Slide, Google Form itu gratis ya, dapat kita unduh. Nah, di sini juga ada grup chatnya, grup chat yang khusus dari Gmail, dari akun Belajar ID. Tetapi sekarang sudah bisa Gmail biasa pun sudah bisa masuk ke dalam Google Group ini. Kemudian ada email,
ada kalender, dan kita bisa membuat situs juga. Nanti kita akan praktekkan, langsung kita praktekkan nanti. Nah, kalau kita capek juga nggak harus ngetik di dalam Google Doc ini ya, kita bisa pakai suara aja. Nah, ini keunggulannya. Ya, perangkat pembelajaran dari Google Workshop for Education ini sudah diunduh atau sudah dipakai 170 juta siswa dan guru di seluruh dunia. Ya, bukan hanya di Indonesia saja yang memakai ya. Jadi ketika kami melakukan evaluasi pembelajaran dengan master trainer itu, ternyata dari Google itu banyak sekali guru-guru dari seluruh dunia juga belajar menggunakan Google. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Dulu namanya Google Suite for Education, tapi sekarang berubah menjadi Google Workspace for Education. Ya, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru hebat akan menjadi transformasional. Ya, selamat mengajar dengan teknologi. Nah, ini cara mungkin Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun pembelajarannya, ada cara untuk mengunduh atau mengaktifasi akun pembelajarannya. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun pembelajaran, itu juga harus diaktifasi atau diaktifkan, dibuka. Ya, kalau cuma didapat dari operator tapi tidak pernah dibuka, artinya belum diaktifasi. Nah, kita akan belajar Drive, ya, Google Drive. Di dalam Google Drive biasa, ini bedanya ya, akun pribadi itu tidak ada drive bersama, ya hanya drive kita sendiri. Tetapi di dalam akun pembelajaran ID itu ada drive bersama, ada bedanya nih. Saya akan lihatkan di drive saya. Ini langsung ke materi. Jadi kita langsung campur-campur aja materinya ya, dari pengenalan Google Workspace-nya langsung ke drive juga. Nah, di drive ini Bapak Ibu bisa lihat ya, drive saya ini ada cloud atau penyimpanan di awan-awan. Nah, di sini tidak ada batas pemakaian. Kalau di Gmail biasa kan ada batas pemakaiannya ya, ada 15 GB saja kita dikasih gratis, selebihnya berbayar. Nah, tetapi dengan akun pembelajaran ID di sini coba lihat ada 27,1 GB yang terpakai dalam akun pembelajaran saya. Jadi di sini unlimited ya Bapak Ibu, bisa pakai Google Drive-nya untuk menyimpan. Dan bedanya lagi di sini punya drive bersama. Apa sih gunanya drive bersama? Di sini kita bisa berbagi data. Ini kemarin pelatihan bersama teman-teman saya perlihatkan di sini drive-nya dipakai untuk kami berempat ya, dan ini isi di dalam Google Drive kami berempat. Nah, semua materi-materi yang akan kami sampaikan bersama tuh ada di Drive bersama. Jadi semua bisa ngunduh, semua bisa lihat materinya di situ. Nah, di Drive saya sendiri, Bapak Ibu lihat, Drive saya ada folder-folder berwarna-warni. Nah, di sini kalau untuk Classroom, otomatis data yang ada di Classroom itu akan tersimpan di Drive kita. Gimana sih caranya bikin drive kita jadi cantik kayak gini? Bapak Ibu tinggal kalau mau membuat folder, tinggal tambahkan di sini, ya. Kalau Bapak Ibu buka nih, yang pertama kan kalau kita sebelum kita membuka, pertama kan kalau kita buka laptop pasti yang tampil seperti ini ya. Nah, seperti ini kan Bapak Ibu. Nah, pastikan kalau kita mau ganti ke Gmail, akun pembelajaran ID, di sini kita lihat nih, extensionnya gini, karena saya guru SMP, maka @guru.smp.belajar_id ini yang dinamakan akun pembelajaran ID. Nah, Bapak Ibu bisa ganti di sini, ya tinggal masuk, kalau sudah dapat dari operator, tinggal masuk dengan akun belajar ID-nya. Kemudian, nah di sini nih, Google Workspace for Education-nya ini ada di titik 9 ini. Kita lihat di titik 9 ini menunya yang sudah saya sampaikan tadi, ada Gmail, Drive, Classroom, Dokumen. Ini Bapak Ibu bisa mengulik sendiri di rumah ya, nanti sambil belajar. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini dan kita manfaatkan secara gratis ya. Pertama, kita coba Google Drive-nya tadi yang ada gambarnya ini ya. Kita akan masuk ini ke Drive saya yang tadi. Nah, ya.
Bapak Ibu bisa melakukan apa saja dari sini, mau tambah apa? Kita mau bikin folder baru dari sini, bikin folder ya. Bikin folder. Bapak Ibu bisa di sini kan banyak ngacak ya, ada yang belum saya pindahin ke dalam folder. Oke, sambil. Nah, ini membuat folder baru, tinggal bikin folder pelatihan gitu ya. Saya akan membuat folder pelatihan. Oke. Aduh, waktunya cepat sekali ya. Sudah jam segini. Oke, sudah jadi foldernya. Sekarang saya akan warnai mana. Wah, ini pelatihannya masih hitam, masih abu-abu. Cara mewarnainya tinggal Bapak Ibu klik kanan. Kemudian di sini saya ganti warna biar kelihatan nih kita lagi pelatihan warna apa sukanya. Warna merah. Nih, warna merah ya biar terang. Maaf. Kita ganti warna. Oh, sudah berganti warna ya. Kelihatan nih ya, berwarna merah. Nah, yang Bapak Ibu anggap penting bisa Bapak Ibu warnain sesuai dengan warna kesukaan Bapak Ibu. Kita juga bisa menambahkan, karena ini penting sekali, saya maka akan menambahkan bintang supaya kelihatan, tambahkan berbintang nih. Ya. Untuk menggantinya pun kalau Bapak Ibu sudah, oh saya nggak mau nama ini ganti, tinggal di rename aja di sini. Ya, ganti nama nih. Ibu, kayaknya slide-nya nggak berganti ya, Bu ya? Slide-nya nggak berganti ya, Bu ya? Di situ tampilnya apa, Bu? Iya, ini di tempat saya juga sama. Bu, yang tampilannya drive bersama, Bu. Oh, mungkin jaringannya, Bu. Sebentar, saya ulang lagi ya. Saya pikir di tempat saya saja. Saya sudah chat tadi, slide-nya memang tidak pernah berganti ya? Maksudnya tidak berganti ya? Oke, saya ulang lagi. Karena saya lagi presentasi, jadi nggak bisa lihat chat. Maaf. Nanti Bapak Ibu, jika kalau misalnya saya presentasi tidak kelihatan atau ini, Bapak Ibu langsung ngomong aja ya. Ini udah kelihatan drive-nya? Sudah Bu. Ini baru kelihatan, Bu. Oh iya, ini ya saya ulang lagi. Berarti ini tadi udah bisa ya. Cara menggantinya kan tinggal klik kanan, bisa diganti warnanya di sini, ubah warna. Ya kalau mau nambah bintang bisa dikasih di sini yang bertambah bintang karena sudah bintangin. Nah di sini drive ini saya akan share, akan saya pindahkan ke drive bersama. Nih saya akan tambahkan ini menjadi drive bersama kita. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat email dari saya. Nih saya akan bagikan ke semua peserta. Nah, kok bisa saya bagikan ke semua peserta? Karena saya sudah menambahkan Bapak Ibu ke Google Group. Jadi Bapak Ibu bisa melihat setelan, menggantikan setelannya di sini. Mau apa folder ini bisa diakses saja atau bisa dikomentari atau bisa dikelola. Nah, saya menginginkan Bapak Ibu bisa mengelola folder ini. Jadi saya bikinlah editor ya. Di sini editor, Bapak Ibu bisa, Ibu silahkan tambahkan yang mau buka dari laptop bisa ya sambil dicoba tambahkan file apa saja ke dalam drive ini. Nah ini saya akan kirim, nanti akan sampai ke pemberitahuannya di email Bapak Ibu. Atau di email Bapak Ibu akan masuk dan bisa masuk ke sini. Coba saya lihat siapa yang Bapak Ibu silakan sambil mencobanya di laptopnya ya. Kalau buka dari laptop bisa langsung dicoba. Ada pemberitahuan ya dan bisa mengirim email di sini. Kecuali yang belum saya masukkan emailnya ke Google Group. Apa sih itu nih? Google Group-nya seperti ini. Berganti nggak slide-nya ya?
Nah, ini yang namanya Google Group. Tadi di titik 9 ini kan ada juga nih, selain Gmail, Drive, Classroom, ada namanya Google Group. Nah, Bapak Ibu bisa bikin ini seperti nih, Google Group. Google Group itu layanan grup biasanya yang kalau misalnya tuh Bapak Ibu dapat milis atau forum, pernah nggak sih? Dapat itu biasanya sih kalau di perusahaan-perusahaan suka pakai ini ya. Dulu juga zaman masih belum ada media sosial, kita pakainya email, dan ada grup seperti ini sudah lama sebenarnya sih, tapi ini ada layanan juga dari Belajar ID untuk membuat grup. Nah, grupnya seperti ini sudah saya buat nih, grup pelatihan. Jadi anggotanya siapa saja, saya masukkanlah email Bapak Ibu yang kemarin didaftarkan ke dalam sini. Jadi semua members yang ada di sini ketika saya kirim emailnya di sini, nih alamat emailnya yang ini ya, nih, yang saya blok ini ya. Nah, yang ini nih, ya, ketika saya kirim emailnya ke sini, jadi akan terkirim ke semua peserta. Saya harap sudah ada yang mengisi nih, yang mencoba. Belum ada yang mencoba ya. Bapak Ibu bisa coba mengirim file apa saja, dicoba di Drive di sini. Coba saya akan pindahkan ini ke Drive bersama. Cara memindahkan file atau memindahkan dokumen yang ada di file kita di Drive ini, tinggal diklik kanan aja Bapak Ibu. Bisa dilihat move kemana, mau tambahkan kemana. Pindahkan ke Drive bersama. Nah, saya mau pindahkan. Harusnya karena belum ada yang membuka nih, jadi tidak tampil di Drive bersama. Ya, Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuka ini. Ya. Oke, kita lanjutkan sambil menunggu, kita lanjutkan ke untuk Drive. Ada pertanyaan? Bisa ya kalau membuka Drive. Jadi perbedaannya antara Drive sendiri, Gmail pribadi dengan Gmail Belajar ID adalah di bagian penyimpanannya tidak tanpa batas. Ya, Bapak Ibu bisa menyimpan apa saja file di sini. Mungkin file-file penting bisa ya dipindahkan juga, bisa di-move ke sini ya dari Gmail biasa. Kemudian ada Drive bersama yang bisa dipakai bersama-sama dengan teman-teman untuk berkolaborasi data, misalnya di satu sekolah, kalau misalnya mau memberikan file-file penting atau disimpan bersama, bisa di sini, di Drive bersama. Saya juga ada dokumen di sini, nih folder file Spenwa ini isinya foto-foto, ya, foto-foto selama kami ada di sekolah. Karena foto-foto itu terlalu besar filenya, jadi daripada disimpan di laptop memberatkan laptop, akhirnya saya pindahkan di sini yang tanpa batas ini. Nah, lihat Bapak Ibu, lihat di bagian sini ya, ini bedanya. Kalau kita pakai Gmail biasa, nanti ada ukuran MB-nya di sini, tapi kalau di Belajar ID ini nggak ada apa jumlah yang terpakai ya, kuota apa namanya ya, space yang kepakai nggak ada, karena di sini nih sudah tersimpan di cloud ini. Ya, jadi hanya ada yang kita pakai berapanya itu ada di sini. Ya, bisa membedakan ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Untuk Google Meet. Nah, hari ini kita juga belajar tentang Google Meet. Akun biasa juga bisa pakai Google Meet, tetapi durasi yang diberikan hanya 60 menit. Nah, tetapi dengan Belajar ID kita tanpa batas. Bahkan otomatis ada menu rekam seperti yang sekarang saya lakukan, merekam kegiatan kita saat ini. Itu bisa dengan Google Meet ini. Sebentar, dari sini bisa nggak ya saya buka?
Ibu, apakah ini nggak ada suaranya, Bu, atau gimana ya, Bu ya? Iya, Bu. Terima kasih. Iya, ditungguin dari tadi, nggak ada suaranya. Oh, oke. Jadi tadi kepencet. Betul Ibu, suaranya Ada ya, Bu ya? Iya Bu. Oke, Bu, terima kasih. Sampai mana tadi ya, nggak ada suaranya. Oke, kita lanjut aja ke sini. Ya, data dari drive Ibu yang Gmail biasa itu juga bisa dipindahkan ke akun Belajar ID. Ya, caranya seperti ini tadi, ya tinggal berbagi aja, nanti di move, atau dengan ada 3 cara sebenarnya ya. Bapak Ibu dari Gmail biasa itu diunduh dulu, ya kan? Data-data dari drive Bapak Ibu yang drive saya ini, yang Gmail biasa itu diunduh dulu di laptop, kemudian baru diupload lagi buat file folder baru diupload lagi di Belajar ID-nya. Atau bisa juga dengan berbagi. Nanti saat berbagi karena sudah dapat dibagikan di drive bersama, ya kan? Karena berbagi ini tinggal Bapak Ibu bagikan aja ke email Belajar ID kita. Misalnya ini kita pakai Gmail biasa, nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan saja ini email Belajar ID-nya di sini. Misalnya seperti ini, misalnya email Bapak Ibu ini misalnya ya kan. Nah, tinggal tambahkan aja jadikan editor ya. Nah, itu sudah berpindah. Bisa seperti itu. Kemudian kita akan belajar Gmail ya. Ini aktivasi akun pembelajaran, belum semuanya diaktifkan, padahal di Indonesia itu sudah semua yang di bawah Kemendikbud itu sudah dikasih akunnya, tetapi tidak semua guru, tidak semua sekolah mengunduh akun pembelajaran ini. Makanya diadakan pelatihan ini untuk sama-sama mensosialisasikan manfaat dari akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu bisa membagikan informasi ini juga kepada teman-teman di sekolah atau kepada operator sekolah juga untuk mengunduh atau mengaktifasi akun pembelajarannya. Oke, kita akan belajar tentang Gmail dulu. Bapak Ibu semua punya email ya. Saya sering sekali mendengar kalau misalnya dikirim email tuh bingung emailnya yang mana, bingung karena kebanyakan email yang masuk seperti yang sekarang tampil di layar saya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Masih kelihatan email saya? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, ini email yang masih berantakan, tapi Bapak Ibu lihat ya ada background-nya. Nah, kita akan mempercantik rumah kita. Email apa sih Gmail itu? Gmail itu adalah surat elektronik. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya zaman dulu ya, kita bersurat-suratan pakai kertas ya, zaman mungkin yang tahun 80-an, tahun 90-an, zaman saya kecil tuh paling ditunggu-tunggu adalah surat dari saudara saya atau sepupu saya dari Jawa. Nah, waktu saya masih di Kalimantan, itu yang paling saya tunggu adalah surat dari saudara saya. Begitu juga saya sangat hobi bersahabat pena. Jadi dari SD sampai SMP itu sampai SMA itu saya suka sekali mencari sahabat pena. Jadi punya kontak surat itu banyak sekali ya teman-teman di luar pulau, bahkan punya teman di luar negeri aja dulu. Oke, ya nanti. Untuk daftar hadir nanti akan saya berikan di akhir sesi jam 3 dan sudah di-share akan di-share di Classroom. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, masih berantakan. Bagaimana cara mempercantik email kita dan supaya rapi, jadi ketika ada email-email penting itu bisa masuk ke dalam email kita ya, baik itu di Gmail biasa, Gmail Bapak Ibu pribadi ataupun di Gmail Belajar ID, sebaiknya Bapak Ibu atur emailnya supaya rapi. Jadi ketika ada email masuk, Bapak Ibu tuh tahu mana email penting yang masuk ke email kita. Kenapa? Gmail itu sebenarnya
platform di atas dari sosial media. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendaftar sosial media, pasti yang dibutuhkan apa? Nomor handphone atau email, ya kan? Nah, makanya sayang sekali kalau Bapak Ibu punya di handphone ada layanan Google dan ada emailnya, tapi nggak pernah buka, ya. Kemudian punya laptop juga, kalau mau join apapun juga pasti membutuhkan alamat email. Tapi sayang sekali kalau emailnya tidak pernah dibuka, nggak pernah tahu gimana caranya memanfaatkan email itu dengan baik. Nah, sama halnya seperti di perusahaan besar, mereka menggunakan email ini, menggunakan Google-nya Google apa ya? Google Business tuh ya. Mereka membeli itu. Jadi pakai dan mereka mendapatkan domain setiap nah sama seperti di perusahaan ya, itu kan dapat domain, dapat email dari yang extensionnya nama perusahaannya ya kan. Nah, sama halnya seperti kita belajar ID, kita dalam satu kalau istilah perusahaan ya dalam satu perusahaan gitu ya, dalam satu organisasi ya kan, dalam satu lingkungan belajar ID itu. Nah, kita pakai ini ya, makanya itu penting sekali. Sekarang masuk ke guru belajar ya sudah bisa pakai belajar ID. Kalau dulu kan harus pakai SIM PKB ya, nomor UKG segala. Nah, sekarang katanya sudah bisa. Kemarin saya dengar itu dari di Revo dan dari YouTube-nya Kemendikbud itu sudah bisa juga mengakses melalui belajar ID ini. Makanya penting sekali guru mengakses ini, harus mengaktifkan akun belajar ID-nya. Ya, kita sama-sama percantik dari sini dulu. Kita percantik background-nya dari yang gerigi ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini langsung tampil ya temanya. Bapak Ibu tinggal pilih. Kita lihat semua mau pakai tema apa. Di sini nggak hanya dari layanan gambar yang diberikan oleh Gmail sendiri, Bapak Ibu juga bisa custom gambar nih. Saya kasih foto saya nih. Tapi kelihatan gede banget waktu dipasang. Tapi di Gmail saya yang pribadi itu saya pernah bikin pengaturannya itu fotonya kecil-kecil beruntut gitu loh, bagus banget. Nah, yang di sini bisa langsung diganti nih, mau Bapak Ibu mau yang mana, tinggal simpan. Tuh, sudah berubah ya. Mau ganti yang ini. Oh, saya nggak suka, ganti yang ini. Nah, apa saja bisa kita pakai biar kelihatan cantik. Kemudian ini masih berantakan email-emailnya ya. Kita atur lagi di sini, tetap sama di sini, kemudian lihat di semua setelan. Nanti saya akan beri penugasan, Bapak Ibu harus bisa mengatur Gmail-nya biar rapi. Ya. Untuk kotak masuknya karena berantakan, kita atur dulu di kotak masuk ini. Di sini ada umum, ada label, kotak masuk, akun, filter, alamat yang diblokir, dan lain-lain. Nih, kita yang di kotak masuknya dulu. Apa yang harus kita lakukan? Ini dicentang semua, sosial, promosi, update, dan forum. Ini apa sih maksudnya sosial? Kalau utama itu adalah email-email penting yang di luar sosial, promosi, dan update. Kalau sosial, ini ketika Bapak Ibu mendaftarkan email Bapak Ibu ke sosial media. Nah, pasti kayak pemberitahuan dari Facebook, dari YouTube, dari apalagi itu masuknya ke sosial ini. Kemudian yang promosi ini biasanya dari apa itu iklan-iklan, misalnya kayak Bapak Ibu misalnya berlangganan atau ikut apa itu, kayak saya tuh dari Oriflame, dari New Skin apa tuh ya, masuknya di promosi ini biasanya. Kemudian ada updatean apa itu masuknya di sini. Tapi di belajar ID ini nggak akan ada ya, promosi itu biasanya jarang sekali. Tidak ada iklan, maksudnya kalau iklan-iklan tuh nggak masuk di belajar ID. Nggak ada iklan yang seperti, coba saya buka dulu. Sambil saya buka Chrome. Nah, ini Bapak Ibu, di Google itu ada Chrome. Biasanya kita kan pakainya Mozilla, terus Opera, atau apalagi yang dulu itu ya. Yang dari Microsoft itu ada juga ya. Nah, ini dari Google itu ada Chrome. Chrome ini bisa dibuka. Nih, saya punya akun banyak, bisa buka di sini ada beberapa. Nih, Chrome-nya juga bisa diganti-ganti warnanya. Yang email ini Chrome-nya saya pakai warna pink. Kalau yang belajar ID tadi warna. Cuma saya mau membedakan ini tampilan Gmail biasa dengan Gmail belajar ID ya. Ini Gmail pribadi saya. Saya sudah pakai email ini sejak zaman SMA. Ya, saya sudah beremail-emailan dengan teman-teman itu, berpindah dari surat menyurat
surat menyurat biasa dengan kertas dengan email ini. Jadi email saya nih, email pribadi saya sudah banyak foldernya nih ya. Maksudnya sudah rapi. Sudah saya kasih background, ada chatnya juga. Kalau Gmail biasa itu chatnya kalau di handphone bisa diunduh dengan nama Hangout ya. Kalau di Belajar ID itu namanya Google Chat. Nah, kalau di sini nih, di email pribadi itu ada iklan kayak gini loh Bapak Ibu. Kalau di Belajar ID nggak ada. Makanya nih kita coba nanti Bapak Ibu ini dicentang semua. Nah, kemudian yang update ini untuk apa? Ini akan masuk semua pemberitahuan dari Classroom. Jadi nggak ada di beranda utama kita ya, nggak akan ada di utama. Karena paling banyak itu updatean dari Classroom karena kita pakai Belajar ID-nya ini kan buat Classroom ya. Nah, ini akan masuk di sini. Kalau forum itu biasanya yang berhubungan dengan Google Group atau yang ada dari grup Google Group itu. Email yang masuk dari Google Group, biasanya masuknya di forum. Ya, sertakan yang berbintang di tab utama. Ini saya checklist juga karena kan nanti ada email-email yang saya bintangi supaya dia masuknya di email utama. Nah, ini yang sering tidak pernah diutak-atik sama orang-orang atau Bapak Ibu guru juga ya. Sering sekali diabaikan. Nah, itu kita simpan perubahan, simpan dulu. Apa yang terjadi? Tara, kita lihat. Nah, email saya sudah rapi ya. Nih, di sini ada sosial karena saya tidak pernah mendaftarkan. Pernah daftar nih, daftar Wattpad ini pakai akun Belajar ID cuma 1 kali nih dapat informasi. Ini kemudian promosi ini pernah daftar ke ini menggunakan aplikasi ini, Canva dan lain sebagainya, pernah saya pakai. Nah, update nih yang paling banyak. Nah, ini laporan dari Google Classroom ya. Jadi begini nih, paling banyak kan ini ya. Jadi ini biar nggak menuhin ini forum dari Milis biasanya yang saya kirim kemarin. Seperti ini ya. Jadi yang diutama ini adalah email-email yang dari teman-teman yang penting-penting tuh di sini. Nggak bisa masuk. Waduh, Bu Sulis nggak bisa masuk. Sambil saya balas. Ini kalau nggak bisa masuk, mungkin tadi nggak saya admit ya. Kalau pakai akun biasa, ketika ada yang masuk, itu nggak bisa masuk kalau tanpa saya setujuin. Nah, itu bedanya. Nah, biar lebih cantik lagi, kita akan setelah itu nih kan sudah tahu ya cara menggunakan cara membuat foldernya. Sekarang kita lihat di sini kita akan membuat label. Gimana sih caranya bikin label? Saya mau kasih label ini ada My Family, ada juga teman-teman dari SMP 2 Kota Serang akan saya labelin juga. Cara memberi label, kita balik ke sini, ke setelan ini lagi, pengaturan yang ada gerigi ini ya. Tapi lihat semua pengaturan. Nah, di bagian umum, kalau misalnya masih bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa berubahnya di sini. Mau pakai bahasa apa? Saya sih bahasa Indonesia aja, karena nggak terlalu pintar bahasa Inggris. Ya, mau diatur seperti apa nih? Tampilan percakapannya mau berapa? Nah, yang ini saya rubah karena saya suka asal ngeklik aja ya, lupa kalau itu jangan diklik, jangan dikirim dulu, saya berubah pikiran gitu. Ini saya kasih waktu delay, ini waktu periode pengiriman ya. Kalau misalnya nggak dikasih, ini biasanya dari Google-nya langsung 5 detik, kita tambahin 10 detik biar kita mikir dulu. Nanti kalau kita mau kirim itu kan di sini biasanya ada tampilannya tuh batalkan pengiriman. Nah, supaya kita masih bisa membatalkannya dalam 10 detik. Kemudian kita mau pakai, bisa diatur default di sini ya. Untuk toolbarnya mau jenis font yang kayak gimana bisa pilih di sini.
Kemudian ini kalau mau bikin tanda tangan. Nah, ini yang perlu juga nih, Bapak Ibu bisa bikin tanda tangan untuk emailnya, bahkan bisa nih smart reply nonaktif. Jadi kalau Bapak Ibu lagi libur, Bapak Ibu bisa kalau lagi nggak buka ini nih, ini bisa diatur di sini. Jadi bisa membalas email secara otomatis di hari libur. Nah, membuat tanda tangan ini nih yang penting nih. Bapak Ibu bisa membuat tanda tangan di sini. Tanda tangan nih ya. Kalau bahasa Inggris signature, kalau misalnya bahasa Indonesia tanda tangan. Bapak Ibu kemarin menerima email saya, itu ada logonya kan. Nah, logonya itu saya buat di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal tambahkan, mau tambahkan model tanda tangannya kayak gimana. Buat baru di sini. Nama tanda tangan, nama foldernya nih, nama tanda tangannya misalnya, terserah di sini sih. Nah, Bapak Ibu mau tanda tangannya misalnya mau apa? Salam hangat. Jadi setiap emailnya muncul, itu akan ada tulisan seperti ini. Bentar. Jadi setiap saya mengirim email akan ada, Bapak Ibu juga bisa menambahkan tanda tangan Bapak Ibu sendiri dengan cara di-scan dulu, baru ditambahkan gambar di sini. Sisipkan gambar, dari mana Bapak Ibu mau nyisipkan gambar, dari drive saya atau mau upload dari laptop. Ya, nih bisa tambahkan di sini ya. Kemudian kasih nama. Ini mau nama pendek aja. Oh, tulisannya saya ganti yang agak besar, miring, tebal. Warnanya mau kasih warna merah, tapi saya juga mau kasih latarnya kuning misalnya ya. Di bawah namanya itu mau dikasih warna hijau aja. Nih, jadinya seperti ini ya. Di tengah sini Bapak Ibu juga bisa tambahkan nih. Misalnya mau tambahkan alamat website Bapak Ibu seperti yang saya pakai ya, yang untuk mengirim Bapak Ibu itu saya tambahkan bit.ly bawahnya itu menuju ke YouTube saya, ke akun ke link YouTube saya. Jadi setiap tanda tangan itu nanti di bawahnya sini tuh ngelink nih. Saya mau lampirkan di sini misalnya website sekolah juga bisa, tinggal masukkan URL-nya yang di atas ini ya, nih URL yang di sini nih. Nah, misalnya YouTube-nya ya di atas ini diklik linknya atau link websitenya, situsnya tampil, diklik di sini, masukkan ke situ, ke bawah sini ya, dengan cara yang ini ya, nih tautan link. Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar bergerak di tengah-tengah sini atau tanda tangan yang sudah di-scan. Gambar bergerak itu Bapak Ibu bisa bikin pakai aplikasi Canva. Di aplikasi Canva Bapak Ibu bikin pakai logo. Ya, yang logo kemudian save-nya pakai format GIF. Nah, GIF itu untuk membuat gambar bergerak. Ya, nanti bisa disisipkan di sini. Terus kalau sudah jadi, tinggal kita save. Nah, ini nih. Ini pesan menjawab. Bapak Ibu juga bisa menjawab otomatis nih kalau mau jawab otomatis. Kalau saya nggak saya aktifkan. Nah, ini juga bisa diaktifkan sih, diaktifkan saja ya. Jadi kalau misalnya hari Minggu, tinggal diatur aja tanggal berapa yang mau diaktifkan. Tidak saya aktifkan lah, karena kan tidak libur. Simpan perubahan. Nah, coba kita lihat ketika kita kirim email, secara otomatis tanda tangannya nih, mengirim email lewat sini udah bisa ya Bapak Ibu ya semua. Kita kirim email. Saya suka sekali ngajarin soal email ini ya. Kemarin waktu yang pelatihan minggu lalu juga saya bagiannya untuk menjelaskan Gmail ini karena memang saya pakai udah dari tahun 2000-an, dari SMA pakai email. Wah, muter-muter nih ya. Nanti, jadi secara otomatis tanda tangan mana yang kita pakai, nah itu akan muncul jadi tanda tangan kita. Jadi kayak ada, jadi kita nggak perlu tulis-tulis ulang. Nah,
Oh, ini masih pakai yang lama. Contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu, ada gambar bergeraknya kayak gini ya. Terus ini ada linknya. Nah, ini apa sih? Siapa yang belum pernah kirim email? Ya, kalau kita kirim email pasti ada 3 ini ya, Bapak Ibu. Ini ada kepada kita tulis saja. Ini kepada Bapak Ibu semua saya kirim. Nah, CC ini artinya kopi saya kok lupa. Seperti kalau Bapak Ibu belanja ke mana Gramedia ya, Bapak Ibu pasti akan di notanya tuh ada nota warna putih, merah, kuning gitu ya, atau biru ya kan. Nah itu namanya kopi email ini juga akan kita kirim misalnya ke kepala sekolah misalnya kepala sekolahnya siapa ya. Ke saya sendiri deh, ini ke email tadi. Nanti semua yang ada di kepada ini bisa ngelihat siapa lagi yang saya kirimin emailnya. Bedanya sama yang satunya, nih, di sini juga ada BCC, blank copy. Jadi ini copy yang ini orang yang kita cantumkan di sini, kita misalnya kirim ke bagian kurikulum. Tapi kita juga kirim ke kepala sekolah tanpa diketahui oleh semua orang kalau email itu juga kita kirim ke kepala sekolah. Jadi ini blank copy ini tidak diketahui oleh semua orang ya yang di BCC ini. Jadi orang nggak akan lihat kepada siapa saya kirim. Ini semua yang lain ini nggak akan melihat yang ada di BCC. Tapi kalau yang ada di CC, ini akan, jadi kalau misalnya surat resmi, jadi email ini ibarat surat resmi yang dikirimkan kepada kita. Ya, misalnya seperti di dinas-dinas itu kan pasti ada diteruskan, ada tembusan. Nah, seperti itu juga CC ini seperti tembusan kepada siapa lagi surat itu dikirimkan. Ya, kalau yang BCC ini tembusan yang tanpa diketahui oleh orang lain. Kalau di surat itu kan di bawahnya ada tembusan yang dilampirkan kepada siapa ya. Ini pakai maksudnya ini. Begitu ya, paham? Tinggal kita tulis aja kepada ini salam pertama, bagian awal itu salam. Oh, subjeknya dulu ya, surat ini tentang apa? Tentang pelatihan. Kemudian isinya pertama adalah salam, kedua isi surat kayak biasanya kita kirim surat, isi surat, penutup, ya kan, terima kasih biasanya. Nah, kemudian ada tanda tangan nih. Bapak Ibu nanti berlatih membuat tanda tangannya terserah mau seperti apa, kreasikan sendiri oleh Bapak Ibu. Kemarin di pelatihan kemarin pada bagus-bagus bikin ada tanda tangannya sendiri, ada yang pakai foto, kemudian ada gambar bergerak, ya nanti dicoba membuat tanda tangan. Ini saya kirimkan kepada semua di sini. Bapak Ibu tinggal coba sendiri di rumah. Nah, di dalam Google membuat label. Waktu kita sudah mau habis lagi. Ya, masih setengah jam lagi. Membuat label. Label itu apa sih? Label itu adalah email yang penting. Ya, kita labelin supaya kelihatan di sini. Coba lihat. Mana ya email yang sudah. Nah, ini email dari anak saya, warnanya ungu nih, ada labelnya ya, My Family. Nah, email karena saya mau ngeprint lewat laptop dia, jadi saya kirim emailnya ke sini. Waktu saya scan, saya kirim ke email dia supaya nggak usah buka-buka laptop ini lagi. Nah, ke laptop dia aja nih, yang sudah terhubung sama printer di rumah. Jadi saya kirim email, nah saya kasih label, ini udah saya kasih label, kasih warna. Ya, di dalam label yang merah ini juga ada. Jadi ibarat kayak kita folderin lagi email-email penting tadi loh. Jadi kelihatan rapi sekali. Ini dari teman yang dari SMP 2 Kota Serang, saya masukkan juga grupnya di sini. Ya. Cara melabelnya. Nih, hebatnya dari sini Bapak Ibu bisa kok di email itu mencari clue-nya saja, misalnya email yang sudah lama nih dari Bu Cynthia waktu itu
saya dikirimin email tentang agenda mengajar. Saya tinggal klik tulis aja di sini. Agenda. Nah, sudah ada nih ya email dari SMP 2 Kota Serang dari teman saya Bu Sintia ngirim rekapan agenda mengajar nih ya. Jadi kita bisa cari email-email yang sudah dulu-dulu, udah lama banget hanya dengan memfilter judulnya saja atau kata clue-nya saja. Misalnya dari Bu Dede. Bu Dede ada email saya. Oh, ada nih. Di sini nih. Saya pernah email Bu Dede. Tuh, ya. Kita tinggal cari di sini dari search yang di atas. Gimana caranya untuk kita filterin? Saya mau filter pelatihan kita nih. Semua yang DWE level 1 akan saya kasih label. Caranya gimana? Nah, di sini ada tampilan filter ya Bapak Ibu. Semua kata yang mengandung GWE level 1, jadi email yang berasal dari peserta GWE level 1 yang sekarang kita adakan ini, akan saya beri label. Caranya seperti apa? Nih, di sini semua email ya, mau yang buat, langsung kita tap bagian buat filter. Kita filter. Apa yang mau kita filter? Kita mau pilih label baru. Nah, saya akan tambahkan label baru untuk email yang dari teman-teman. Saya tambahkan pelatihan belajar ID. Kita buat ya. Nah, semua kemudian terapkan di sini Bapak Ibu harus klik yang terapkan. Jadi semua percakapan yang dari belajar email bersama itu tadi kita terapkan juga ke semua email-email yang belum masuk. Ya, Bapak Ibu misalnya, saya mau bikin label nggak penting, misalnya mau Bapak Ibu bikin label email nggak penting gitu ya, Bapak Ibu kasih label email nggak penting gitu, misalnya ada orang yang suka email Bapak Ibu tapi itu nggak penting, Bapak Ibu juga bisa kasih label, misalnya langsung kirim ke spam atau langsung hapus. Nih di sini tinggal di sini di filter hapus, jadi labelnya Bapak Ibu tinggal email itu nanti ya saya ajarin. Ini sekarang kita bikin label yang ini. Kategorinya dia masuk kemana? Oh, itu masuk ke forum. Karena memang saya maunya yang dari email teman-teman itu masuknya di forum. Saya buat filternya. Nah, di sini sudah ada filternya. Tuh, ketika saya tap di bagian ini, muncul deh nih semua teman-teman email yang saya kirimkan di grup Google Group GWE itu tadi ya, dari yang mengikuti pelatihan saat ini. Ada yang bales nih, terima kasih sudah diingatkan. Cuman 1 apa 2 orang yang membalas ya. Saya mau warnain nih, biar labelnya yang lain kan berwarna. Ini berwarnanya tinggal diklik di titik 3 ini. Nih di tab di titik 3, Bapak Ibu tinggal warnain labelnya mau pakai warna apa. Saya mau pakai warna kuning. Tuh. Nanti semua email yang masuk di sini yang dari teman-teman itu akan berwarna kuning. Kok ini warnanya jadi pink? Ya, di sini labelnya warna kuning. Begitu ya. Nanti akan muncul seperti ini loh. Jadi setiap email itu masuk ada nama warnanya ini. Misalnya Bapak Ibu yang dari sekolah, bisa Bapak Ibu labelin kayak tadi. Kalau misalnya ada email nih, email notifikasi nih ya, nih notifikasi ini akan saya filter juga nih. Misalnya notifikasi ini, email yang dari sini nih ya, saya mau filter. Nah, tinggal Bapak Ibu, mana dari, siapa ya? Saya mau filter email saya sendiri deh. Nih. Saya mau filter email yang dari ini suka email-email saya misalnya kan.
email pribadi saya. Saya mau filter email ini. Saya mau buang ke spam atau tandain, terserah Bapak Ibu nih, emailnya itu mau diapain, email yang kita filter itu misalnya dari yang si ini nih, si JC Lofit ini, mau saya hapus, jangan dihapus, misalnya mau tandain atau mau saya bintangin setiap dapat email dari situ, tandain sebagai penting. Nah, Bapak Ibu bisa seperti itu ya, yang tapi selalu diterapkan nih, terapkan ke semua nih. Ini saya masukkan dalam My Family karena dia email saya sendiri. Saya bintangin dan saya tandain sebagai penting karena saya biasanya memforward email yang email dari email pribadi karena udah penuh. Biasanya saya forward ke sini supaya di sana saya hapus, di sini ada gitu filenya, ada ada file pentingnya bisa masuk ke Belajar ID. Nah, seperti itu caranya saya ya. Jadi dari email pribadi saya itu sudah dipakai untuk belajar anak saya, dan kadang-kadang dapat pemberitahuan atau dapat file-file penting dari sekolahnya. Nah, itu kadang saya pindahin ke sini, saya forward ke email Belajar ID supaya emailnya itu ketika yang di sana saya hapus masih ada di sini gitu file-filenya. Nah, seperti itu, makanya ini saya anggap selalu penting, jadi saya tandain dan saya terapkan ke semua email yang pernah masuk, email dari JC Lofit tadi yang pernah masuk saya terapkan. Jadi ini harus di-tap di sini ya. Kemudian buat filter. Nah, kita lihat nih email dari JC Lofit tadi nih, yang iVidya ini sudah berlabel ungu sama seperti label My Family-nya. Nih, jadi di label My Family, saya pindah-pindah ya. Nih, ketika saya masuk ke label My Family, semua email yang My Family itu ada di sini. Tuh ya, ini lebih rapi lagi ya Bapak Ibu. Jadi emailnya nggak berantakan, nggak nanya lagi, email mana ya, masuk ke mana emailnya, bingung, ya kan? Nih, jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek dari handphone juga bisa kelihatan dari ujung atas ini kalau dari HP ya kan? Nah, mana nih email yang dari Google Classroom, lihat di updatean. Ya, email dari kepala sekolah, misalnya email dari teman, dari mana, atau dari dinas, pengirim email ke email kita, lihat di email utama. Oh, dari YouTube ada yang bales komen nggak di YouTube saya, lihat di sosial sini. Oh, dari forum nih, ada forum pelatihan, ada nggak emailnya? Nah, bisa lihat di sini. Paham ya nih, yang pelatihan Belajar ID udah kuning nih, sudah saya tandain ya, sudah saya kasih label dari Buniken, juga sudah berlabel pelatihan Belajar ID. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanya dulu Bapak Ibu? Bisa dimengerti untuk email? Mungkin ada yang mau ditanya? Ini beberapa tidak bisa masuk nih. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan berikan tugasnya di Google Classroom. Kita lanjut, waktunya masih setengah jam, kita lanjut ke Google Calendar. Nah, Google Calendar ada di mana sih? Google Calendar di handphone kita juga pasti ada. Biasanya kalau sudah ada Google, itu pasti di handphone juga ada Google Calendarnya udah nempel di situ. Sekarang kita lihat nih. Google Calendar. Kita lihat dari titik 9 tadi. Di sini nih, setiap kita buka, kita cari yang kalender. Nah, kalender saya ini udah penuh sekali, maksudnya banyak kalendernya. Buat apa sih Google Calendar ini? Google Calendar ini untuk kita bikin acara nih. Pertama kita bikin dulu kalender apa? Kalender pelatihan. Saya sudah bikin kalendernya kayaknya nih. Untuk membuat sebuah kalender, kita tinggal tambahkan nih. Ini kan kalender saya sudah banyak. Ini ada kalender saya dengan kelas prakarya dulu di Classroom. Kemudian ini belajar kemarin dengan trainer Pak Steven. Kemudian ini ada Google yang kemarin saya belajar dengan teman-teman di pelatihan minggu lalu. Nah, ini yang baru saya bikin, ya. Ini saya hapus saja. Mau menghapusnya?
Tinggal Bapak Ibu menambahkan, kalau misalnya di sekolah mau membuat kalender sekolah, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Tambah yang ini ya, tambahkan create new calendar. Tambahkan nih, kalender sekolah, misalnya di sekolah ada kalender pendidikan, kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita bikinlah sebuah kalender untuk SMP 2 Kota Serang. Kita lihat kembali di sini. Sudah jadikah? Nah, sudah jadi nih SMP 2 Kota Serang. Saya nggak mau warna kuning lah, SMP 2 Kota Serang itu biasanya warna merah. Nah, saya gantilah SMP 2 warna merah. Ini yang Revo saya ganti warna ungu, warna biru. Ya, biar nggak salah ya, SMP 2 Kota Serang. Sudah jadi kalendernya. Sekarang saya mau bikin acara. Besok ada pelatihan. Nah, saya mau bikin acara buat besok pelatihan. Bapak Ibu bisa tambahkan harinya di sini. Besok kan tanggal 14. Jam berapa kita pelatihannya? Jam 1. Ya, jam 1. Mana jam 1 siang? Nih, jam 1.30 sampai jam 3.30. Besok agak lama sedikit. Kepada siapa kita kirim kalender ini? Saya mau kirim di grup kita juga. Nih ya, ini di grup kita dan saya mau kirim di grup Spenwa juga. Nah, semua yang ada di grup ini ya Bapak Ibu, yang di GWL level 1 ini nih orang-orangnya ada di dalam sini nih yang sudah saya tambahkan. Kemudian saya mau kirim lagi, saya tambahkan ke grup Spenwa. Saya sudah bikin juga nih grup sekolah. Spenwa, kita dulu muncul nggak ya? Sepertinya saya harus lihat di Google Grupnya dulu. Nih, kalau lupa emailnya kita bisa masuk di grupnya kita. Nih, my group. Saya sudah tambahkan semua orang yang ada di Spenwa, di sekolah saya di dalam grup ini. Bentar. My group, mana ya? Seperti ini, tinggal copy yang di sini ya. Copy linknya. Kita masukkan ke kalender tadi. Oke, kalendernya mana? Saya tambahkan ke sini. Maka semua orang yang ada di sini nanti akan menerima informasi kalau besok ada pelatihan. Nah, ya. Nah, di sini di Google Calendar, kenapa saya menggunakan Google Calendar? Sebenarnya di Classroom juga kita tinggal pencet aja di Classroom ya. Bisa ada ini. Cuman kalau yang di Classroom itu to the point ya, maksudnya to the point itu hari itu kita belajar, kita pencet aja Meet-nya di situ karena tiap kita akses link yang pertama kali kita klik, maka link itu yang akan terpakai. Nanti kita pakai besoknya lagi udah expired gitu, beda lagi linknya. Nah, kalau di Google Calendar ini akan selalu ini linknya sudah bikin perjanjian, maksudnya dia sudah bikinkan link Google Meet-nya, ruangan Meet-nya ini sesuai dengan tanggalnya hari itu dan itu bisa diakses siapa saja yang sudah kita kasih undangan. Nah, ini saya simpan di kalender mana tadi? Kita simpannya ke kalender tadi karena kita tadi bikinnya kalender apa tadi? Mana tadi? Pelatihan ya. Oh,
kalender sekolah tadi ya, nih yang berwarna merah sudah ada tandanya nih merah, ya. Kasih notifikasi, kita mau ada notifikasi di pemberitahuan berapa jam sebelumnya, kita custom aja nih, mau berapa jam, jamnya berarti hours, ini mau berapa jam sebelumnya, 12 jam sebelumnya, ya. Mau tambahin lagi, oh nanti biar dapat notifnya lagi di handphone mereka, mau berapa, custom lagi jam, oh setiap 6 jam nanti ada lagi, ya seperti itu. Kita bisa nambahin waktunya supaya misalnya kalau ada rapat tuh ada notifnya muncul di Google Kalendernya tuh muncul ada tanda merah kayak kita kayak dapat pesan dari WA tuh ya, ada notif mana merah kan kalau di ini. Nah nanti aplikasi Google Calendar itu juga ada tanda merah juga untuk ngingetin kita kalau ada kegiatan nih yang akan dilaksanakan di sekolah jam hari itu. Kita bisa pakai ini, kemudian undangannya itu langsung masuk di email masing-masing. Ini 30 menit kemudian. Oke, kita save ya. Ini untuk mengingatkannya mau di repeat tiap hari atau enggak, karena ini kegiatannya cuma besok, jadi nggak perlu repeat tiap hari ya. Nah, durasinya 30 menit mau di-repeat ini task ini kalau kita mau melampirkan tugas. Nah, kita bisa pakai task ini ya. Oke, kita save. Send. Nah, ini warnanya merah karena tadi kan kalender kita masukkan pelatihan ini di kalender SMPN 2 tadi. Kalendernya kan warnanya merah. Jadi di sini pun juga peringatannya warnanya merah kalendernya untuk besok itu pelatihan besok. Ya sesuai. Jadi kegiatannya itu akan berwarna sesuai dengan ini. Nah, kalau kita mau melihat teman-teman yang ada di sini, kita mau edit nih, tinggal kita tap saja di sini ya, kita edit. Misalnya mau kita edit siapa lagi mau diundang, misalnya mau ditambahkan gitu, bisa di sini, diedit di sini ya, tanda pensil ini. Nih, mau diundang. Oh, saya mau tambahkan siapa? Nah, bisa di-add di sini. Saya mau nambahin diri saya sendiri. Nah, saya tambahkanlah di sini ya. Bisa ditambahkan, oh ini lupa diundang, tinggal ditambahkan di situ. Oke, mau ditambahkan undangannya, mau ditambahkan Bapak Ibu, join ya, jangan lupa. Nah, ditambahkan di sini kata-katanya juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita save. Kita send. Adakah notifnya muncul di handphone Bapak Ibu? Coba saya lihat di punya saya. Halo, masih ada orang kah di sana? Nah, di email masih Bu. Saya, terima kasih. Ini di email pribadi saya sudah ada nih pelatihan tadi yang saya coba tadi ya. Harusnya di email Bapak Ibu juga muncul. Kemudian ada undangan pelatihan juga muncul seperti ini nih. Nah ini sudah. Ya muncul sudah ada. Ya, syukurlah kalau sudah ada, berarti berhasil kita kirim undangannya ya. Seperti itu contohnya Bapak Ibu, gunanya kalender. Ya, kemudian Google Chat dulu nih, Bapak Ibu kembali ke bisa ya membuat kalender sendiri, nanti dicoba. Kemudian ini Google Chat. Google Chat itu aplikasi dari nih kita kalau lihat dari di bintang di titik 9 ini, kalau Bapak Ibu buka Google tuh pasti ada titik 9 ini ya di atas ini. Nah, di atas ini juga langsung ada menunya Google Chat nih Bapak Ibu. Ya, tinggal di-tap di sini atau Bapak Ibu tinggal klik tinggal tulis di barnya sini kalau bikin bar baru ini ya.
Nah, Bapak Ibu tinggal klik chat .google, ini sudah ada ya, .google.com. Nah, pasti kalau Bapak Ibu dari WA itu kan sinkronnya ke handphone. Handphone itu pasti mengekspos nomor pribadi kita. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin dari sharing dari para trainer kami juga, mereka di sekolah-sekolah yang bonafit itu sudah pakai Google Chat ini untuk di sekolah. Jadi tidak mengekspos dengan wali kelas itu nomor pribadi. Mereka menggunakan email dan Google Chat ini untuk di sekolah, forum di sekolah gitu. Kemarin mereka bilang pakai ini. Nah, dan ini pasti satu organisasi dengan guru-guru semua. Ini teman-teman murid-murid saya. Nah, saya pakai di sini nih ada grupnya. Ya, di handphone. Kalau di handphone itu ada yang sudah langsung nempel di Gmail-nya, ada juga yang perlu ngunduh. Ada yang perlu diunduh karena handphonenya tidak maksudnya tidak update gitu ya, maksudnya spesifikasinya tidak memadai, jadi dia harus unduh dengan aplikasi Google Chat, bisa dicari di Play Store, bisa juga nempel di emailnya langsung seperti kayak di email ini kan, di email juga nempel, ya, tapi saya mau bukanya langsung dari layanan chatnya, jadi yang muncul chatnya saja. Nah, saya sebenarnya sudah undang Bapak Ibu masuk ke grupnya juga, ya, untuk ya ini grup uji kompetensi ya. Nih itu grup yang pelatihan kemarin. Nah, ini grup yang saat ini nih, pelatihan saat ini yang terdaftar sudah saya tambahkan. Nih Bapak Ibu cek di sini email Bapak Ibu sudah ada belum? Kalau email belajar ID itu pasti bisa masuk ke sini. Tetapi kalau email Gmail biasa, dia perlu diundang oleh saya atau harus diundang oleh yang punya Gmail belajar ID. Jadi murid-murid saya yang kelas 7 karena belum punya belajar ID, mereka tetap bisa join di Google Chat karena saya undang lebih dulu. Ya, kalau belum diundang mereka nggak akan bisa akses Google Chat, bisanya Hangout. Nah, ini sudah saya undang yang email yang ada di sini, yang mungkin merasa ini ada emailnya di sini. Bapak Ibu tinggal masuk aja ke Google Chat karena ada latihan nanti latihan atau soal tugasnya yang menggunakan Google Chat. Ya, Bapak Ibu tinggal screenshot kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sini. Nah, kenapa pakai Google Chat? Karena ya ini tadi, nih saya lihatkan ya, ini adalah grup pelatihan kami. Di grup ini ada 3.240 anggota dengan file yang banyak. Ya, di sini kita bisa lihat filenya apa saja sih yang ada di, kalau saya misalnya nyari file penting yang dikirimkan oleh para trainer, saya kadang buka dari sini. Tuh, langsung kelihatan filenya apa saja karena file itu langsung nge-link ke Drive. Jadi semua percakapan itu tersimpan ya, nggak akan ada yang hilang. Jadi kalau kita mau nyari nih, saya mau nyari nama saya disebut, saya tinggal cari search di sini, nama saya. Ya, yang pernah di-tag oleh teman-teman saya mana nih, muncul deh semua percakapan dulu ya kan, yang nge-tag nama saya ini ada di sini tuh ya, itu nggak tahu pesan dari tanggal berapa, 24 Agustus ya, pesan dari bulan lalu. Nah, muncul di sini gampang sekali ya, nggak bisa hilang. Kalau misalnya di WA kita bisa hilang, kalau di sini nggak bisa hilang pesannya, bisa dihapus ya, bisa dihapus, tetapi kita masih bisa cari lagi pesannya. Kemudian kita bisa juga memberikan tugas. Nih, saya kasih tugas di sini, yang join di sini siapa ya? Misalnya saya kasih soal nih buat Bu Sekar. Di sini ada layanan taksnya. Saya melihat Bu Sekar di Google Classroom-nya belum ngerjain tugas pertama misalnya ya. Contoh saya pernah pakai ini untuk anak-anak saya. Nih, tambahkan tugas. Tugasnya apa yang belum? Tugas slide. Nah, kepada siapa saya belum dikerjakan? Cek GCR-nya. Cek GCR, tenggat waktunya sampai kapan kita mau, Kak? Tenggat waktunya mau dikerjain sampai kapan, itu harus diselesaikan kapan? Harus diselesaikan sore ini, ya kan? Nah, mau diulangin pesannya, mau diulangin sampai tanggal berapa diulangin, nah, bisa seperti itu.
Ini kepada siapa ngasih tugasnya? Di tag di sini ya, tambahkan tugasnya ke siapa. Saya lupa di sini. Cek GCR. Bentar. Ya Bapak Ibu ya, saya lupa nih. Harusnya muncul namanya di sini. Kita buat dulu ya. Ini kita bisa kasih tugas nih ke sini. Oh, di sini nih. Saya mau tambahkan tugasnya dari sini Bapak Ibu. Kalau dari situ nggak bisa, harus buat sendiri doang kalau yang dari samping ya. Di sini ternyata yang untuk anak. Nah, ini tugasnya jadi di dalam grup ini, saya ulangin ya. Di dalam grup ini kita bisa menambahkan tugas atau mengingatkan tugas ke anak. Nih, tugas mana yang dia belum? Tinggal di sini tambahkan tugas. Tugas berapa? Tugas 1, tugas slide. Kepada siapa? Ini kasih tenggatnya. Tenggatnya hari ini, nanti malam ya. Nanti sore aja deh. Oke. Tugaskan kepada siapa? Sekar, ya kan? Saya tambahkan di detail tugasnya, tambahkan juga cek GCR. Karena tugasnya ada di GCR. Maka tugas ini muncul di Ibu Sekar. Ya. Nanti di forum chat ini Bu juga muncul seperti ini nih. Tugas telah dibuat untuk Bu Sekar. Nanti kalau Bu Sekar sudah terima tugas ini, Bu Sekar bisa balas. Dan kalau sudah selesai, nanti tinggal dicentang yang bagian di sininya nih. Kalau misalnya tugasnya muncul di Bu Sekar, tinggal di tab bagian sudah selesai. Bisa juga di komen kalau sama anak saya kemarin mana ya. Itu dia langsung komen sudah diselesaikan Bu. Nah ya, tinggal saya cari dulu Deborah. Tidak ada tugas. Kita bisa cek nih contoh nih tugas yang pernah saya kirim ke Deborah waktu itu dia balas ya, waktu itu dia balas sudah selesai tugas 1, kan saya mengingatkan tugas 1 dan 2, dia kasih balasan tugas 1 sudah. Nah seperti itu contohnya ya. Aduh, waktunya sudah mau habis. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chat juga untuk berkomunikasi selama pelatihan ini dengan saya. Kalau di Telegram, saya nggak aktif. Ya, jadi hanya saya aktifkan kalau lagi di pekerjaan saja. Kalau di rumah masih bisa saya buka untuk Google Chat karena berhubungan dengan pekerjaan. Ya, kalau urusan pribadi tidak pakai chat-chatan. Ya, jadi ini jadi ketahuan kalau pakai Google Chat itu pasti hubungannya dengan anak murid dan soal pekerjaan ya, soal apa? Ini pelatihan-pelatihan yang saya ikutin. Paham ya Bapak Ibu? Jadi Pak Google Chat bisa dibuka di laptop, bisa juga langsung di Gmail muncul di sini, di bawah ini ya. Ini ada kolom chatnya juga tuh, langsung muncul di sini. Atau dari browsernya langsung, Bapak Ibu tinggal chat.google.com atau dari handphone bisa mengunduh, bisa juga dari Gmailnya langsung, di dalam Gmailnya ada. Oke, untuk Google Chat sudah bisa ya. Untuk Google Meet pasti sudah bisa semua ya. Gimana saya untuk men-sharekan Google Meet ini, Bapak Ibu kelihatannya gimana Google Meet-nya? Ada presentasinya ya?
Nah, kalau Google Meet bedanya nih dengan akun biasa, Google Meet di sini ada layanan ini ya, merekam. Kemudian raise hand. Raise hand ini juga adanya di Belajar ID. Kemudian ada Jamboard juga di sini. Bapak Ibu bisa memberikan papan tulis virtual. Menulis papan ya namanya Jamboard. Jadi Jamboard itu juga bisa dibuka di sini juga ada layanannya Jamboard. Nah, di titik 9 ini ya Bapak Ibu. Jadi Google itu juga menyediakan Jamboard atau papan tulis. Kalau di Zoom itu pasti ada juga kan note-nya yang buat nulis papan tulisnya. Makanya disebut belajar di mana saja tuh seperti ini. Kita juga punya papan tulis virtual. Ya, di dalam Meet itu kita melakukan Meet, kita punya papan tulis virtual. Nah, bagikan dengan 11 orang nih. Semua bisa ngedit, bisa nulis, kirim. Papan tulisnya muncul nggak ya? Bapak Ibu di sana apa muncul juga papan tulisnya? Jamboardnya? Iya, muncul. Muncul kah? Nah, kita bisa menulis di sini nih. Jadi kita bisa sama anak-anak nulis bareng di sini. Ini kalau pakai pena. Kemudian kalau pakai teks di sini bisa kita tambahkan teks. Nah, bisa di sini anak-anak nanti kalau mau disuruh jawab pertanyaan bisa menulis di sini. Ya, ada sticky note juga, mana sticky note-nya ya. Coba Bapak Ibu yang sudah bisa mengakses yang menggunakan laptop bisa dicoba. Bisa coba. Nah, ini sama aja layanannya seperti kita mau ganti warnanya warna apa. Kita mau editnya dari sini. Nah, ini ya. Saya tinggal nunjukin ini nih. Jadi saya presentasi ke anak. Nih, saya sudah bisa. Yang ini loh, anak-anak. Ya, coba Bu Silvira, silakan tulis. Coba menulis di Jamboardnya bisa enggak? Kita tulis. Gampang ya, Bapak Ibu pasti bisa nih menggunakan Jamboard ini. Karena mudah sekali. Nah, kemudian bisa membuat kelompok juga di sini. Wah, tuh Bu Silvira sedang mencoba membuat kelompoknya di sini ya Bapak Ibu. Nih, misalnya nih kita tambahkan beberapa kelompok. Di sini. Nah, nanti anak misalnya kelompok dari si Bu Silvira dengan Bu Sekar di kelompok 1, jadi papan tulisnya yang ini. Nanti kelompok 2 siapa dengan siapa dan kelompok 3 siapa dengan siapa. Nanti mereka akan menulis jawabannya di papan tulis masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa menduplikatkan papan tulisnya dari menu yang di atas ini ya. Nih, ada 3 papan tulis. Jadi kita bisa ini ke anak-anak. Nah, mau dibagikan ke siapa Jamboardnya ini? Tadi kan saya sudah bagikan ke semua peserta yang ada di sini tadi. Semua yang sudah bisa join di sini. Ya, ini nih, saya misalnya mau presentasikan anak. Ini adalah tulisan Bu, siapa tadi? Bu Silvira. Terima kasih Bu Silvira sudah mencoba Jamboardnya. Oke, ya gampang kan? Nah, jadi ini beda. Sama-sama Mbak Ayu. Iya nih, ya. Akhirnya sudah bisa menggunakan Jamboard. Oke, dari materi yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Ini tadi banyak yang nggak bisa masuk karena pas saya mungkin dengan akun biasa belum sempat saya admit, jadi tidak bisa masuk. Hanya berapa orang ya?
Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanya dulu? Nanti bisa ya mencoba mengutak-atik Gmail-nya, Google-nya sudah harus cantik. Ya, dikasih latar belakang, di folderin. Nah, kemudian saya akan membuat tugas seperti ini. Contoh ya Bapak Ibu, biar tahu cara mengerjakannya. Tugasnya ini yang hebatnya dari classroom kita. Ya, misal saya akan membuat tugas seperti ini misal ya, nanti akan saya edit lagi, ini contohnya aja. Tugasnya nanti sore nanti setelah kelas ini akan saya share. Nah, contohnya aja cara mengerjakan biar nggak bingung. Nih, tugasnya saya akan membuat slide. Bapak Ibu tinggal kalau dari laptop itu tinggal klik print screen ya, print screen PRTSC kalau di laptop atau screenshot kalau di handphone ya. Nah, ini tugasnya membuat Gmail dan Google Chat. Bapak Ibu tinggal copy, nanti saya akan membuatkan slide-nya, copy paste hasil kerja di slide. Nah, contohnya seperti ini, contoh dulu ya, nanti bukan ini, karena saya akan kirimkan slide yang ada contohnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba juga ke anak-anak ketika Bapak Ibu bikin dokumen, slide, itu akan muncul nanti ke, ini contoh ya, contoh, saya akan kasih ini contoh doang, jangan dikerjakan dulu. Contoh saja. Nah, ini saat Bapak Ibunya tapi harus mengaksesnya dari sini ya. Oh, saya belum share screen ya. Kelihatan itu slide-nya Mbak. Tar Bu, iya lupa belum saya share screen. Share-nya. Nah, di sini nih, ini yang biasanya saya sih juga baru-baru tahu, ternyata Bapak Ibu kalau bikin tugas di classroom, ini langsung ditambahkan saja di sini. Kita mau nambahin apa tadi, dokumen atau slide. Nah, di sini anak-anak bisa dapatkan slide-nya satu-satu. Caranya dengan, sudah asar ya, 3:30 belum kan? Nih, buat salinan untuk setiap siswa. Ya, membuat salinan untuk setiap siswa. Jadi nanti slide ini akan ada dengan nama ibu masing-masing. Biasanya sih kalau misalnya dari handphone itu jangan buka yang di format di file utamanya, tetapi nanti ditanda panah ke bawah. Ya kalau dari HP, lebih baik sih buka dari laptop. Kalau dari laptop bisa kelihatan semua. Nah, ini kalau saya buat salinan, maka ketika saya tugaskan ke semua peserta, nih di sini kan saat saya buka slide kan ada begini ya. Nah, nanti saya akan tulis di sini nih tugas. Oke, waktunya sudah habis ya. Sebentar, contoh saja tugas copy paste di sini. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal pastekan di sini. Saya akan buatkan nanti contohnya, tugasnya ya, jangan yang ini. Kalau yang ini kan tidak ada clue-nya. Nah, Bapak Ibu, caranya kalau dari laptop itu tekan print screen. Nih, print screen saya print screen nih Bapak Ibu yang lagi di Zoom. Saya print screen, kemudian saya tempel di slide-nya sini. Di slide ini, ya kan. Bapak Ibu tinggal arahkan ke slide ini, kemudian Ctrl V. Nah, besok kita akan belajar Google Slide nih ya. Nah, ini udah aduk 2 kali. Nah, langsung tercopy paste di sini ya. Tinggal Bapak Ibu print screen, kemudian screenshot-nya itu tempelin di sini. Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, ini tempel begini ya. Paham ya? Nanti akan muncul tugasnya seperti itu, Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Ini akan dikirim dengan nama Bapak Ibu masing-masing nanti ketika saya bikinnya buat salinan untuk setiap siswa. Oke, ada pertanyaan? Nanti setelah ini akan saya kirimkan tugasnya. Untuk absen, coba dicek di Google Classroom, sepertinya sudah, karena tadi sudah saya jadwalkan di Google Classroom jam 2:30 tadi. Harusnya sih sudah ada. Coba kita cek. Karena ini ada 2 sesi, tetap saya jadiin 1 classroom saja.
Nih, daftar hadirnya ada di sini, Bapak Ibu tinggal isi ya sesuai dengan tanggalnya, tanggal hari ini. Atau saya kopikan juga di Meet. Nah, oke, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Kita cukupkan dulu hari ini ya. Besok boleh nggak kita cepetin waktunya atau kita mundurin? Kalau besok agak lama ya. Kalau bisa besok kita tepat waktu dan kayaknya ya Bu Hermidah. Ya Bu Ayuni, Bu Ayu, punten nih. Terima kasih Bu. kesempatannya. Sudah bisa bergabung di GWE ya. Iya, terima kasih Bu Hermidah. Ya, saya sih belajar ya terus tapi ya nggak bisa-bisa ya. Nggak apa-apa Bu, dicoba terus. Iya, yang penting saya semangat lah belajar. Iya, semangat belajar. Bu, nanti diaktifin aja Google Chat-nya, nanti bisa saya sambil chat atau saya screenshot dari Google Chat ya, karena saya lebih aktifnya di situ. Karena ada pelatihan-pelatihan kan juga di situ. Ya Bu ya. Chat itu dari ya, Neng Ayu, dari Gmail-nya juga bisa kan? Dari Gmail-nya bisa, kalau HP-nya support sih dari Gmail-nya bisa, dari emailnya, dari pas buka laptop Gmail juga dia muncul ya di Gmail-nya, atau Ibu langsung browsernya ketikan aja chat.google.com. Ya, asalkan kita mau pakainya yang mana tuh. Yang didaftarin kemarin emailnya apa semua saya masukin kok ke Google Chat, jadi sudah saya join. Nanti kalau nggak bisa join di Google Classroom di chat aja lagi. Ya kalau Telegram, kalau sudah di rumah, saya nggak buka-buka ini lagi ya, hanya untuk kita pelatihan saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pelatihan hari ini. Kita melanjutkan untuk besok besok siang. Itu lebih padat ya, kan lebih banyak yang harus dikulik. Jadi harus sambil latihan ya, besok tugasnya juga mungkin lebih banyak dibanding hari ini. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, yang sudah mengikuti. Sampai jumpa besok hari. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore, terima kasih. Bapak Ibu. Ya. Salam kasih. Selamat sore Bu Julia. Apa tuh? Oke, terima kasih Bu aja deh. Harusnya ada foto. Ya, makasih Bu Nov. Jangan lupa absen ya. Terima kasih. Mana absennya Bu Julia? Di Classroom sama di chatnya Bu. Di sini ada nih. Di meetingnya. Google Chat. Dua-duanya. Di Meet ada, di chat yang Meet ini ada. Kemudian di Classroom juga sudah saya share. Banyak aku itu lah. Google Chat juga di share. Videonya ada Bu Ayu? Videonya nanti malam saya uploadnya ya Bu. Oke Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama.